Arden FM. Insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Atau aku pasti datengin kamu kok. Dipersembahkan oleh Hydro. Arden FM. Arden FM. 105.9 Bandung. Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Kita berjumpa lagi di Nightmare Side Arden FM. Sebuah tempat untuk kamu yang ingin tahu tentang dunia alam gaib dan cerita-cerita di sekitarnya. Malam ini kembali kita akan mengajak kamu berpetualang di alam yang sebenarnya selalu berjalan seiring dengan kita. Entah secara langsung atau tidak, kamu menyadarinya. Ada baiknya kita berdoa dulu malam ini agar tidak ada hal buruk yang menghampiri kita selama acara ini berlangsung. Insan muda, tahukah kamu bahwa malam Jumat ini adalah malam Jumat pertama di bulan Safar? Konon, bulan Safar ini adalah bulan yang identik dengan bulan kematian. Mengapa disebut demikian? Menurut kepercayaan sebagian orang, bulan ini adalah bulan di mana penyiksaan bagi arwah-arwah yang ketika hidupnya memiliki banyak dosa. Selain itu, bulan Safar juga dipercaya sebagai bulan
di mana para makhluk gaib dan arwah bisa bergentayangan dengan bebas. Coba kamu benar-benar rasakan insan muda. Apakah sekarang kamu menyadari kehadiran mereka di sekeliling kamu? Atau mungkin kamu berminat untuk bisa berinteraksi dengan mereka? Apabila jawabannya adalah iya, sekaranglah saatnya. Tapi sebelum kita mulai, ada satu syarat untuk kamu insan muda. Syaratnya adalah kamu harus benar-benar siap dengan segala resikonya. Karena kita, tim Nightmare Side, tidak menjamin apa yang akan terjadi setelah kamu bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Coba pikirkan baik-baik sekarang. Sudah siap? Untuk yang merasa tidak siap, kamu tidak usah memaksakan diri. Sedangkan bagi kamu yang merasa dirinya cukup hebat dan juga siap dengan meditasi kita untuk kali ini, sekaranglah saatnya kita akan mengajak kamu untuk langsung berinteraksi dengan arwah orang yang baru meninggal kurang lebih selama 40 hari. Karena konon arwah mereka masih berada di dunia yang sama dengan kita. Jadi apabila kamu ingin berinteraksi dengan orang yang memang kamu kenal dan sudah meninggal, sekaranglah saatnya. Mulailah mematikan lampu di sekeliling kamu. Tutup rapat semua jendela dan gorden di tempat kamu berada saat ini. Bersila, tenangkan dirimu, atur nafasmu dengan menarik nafas secara alami. Lalu, kosongkan pikiranmu. Sekarang, konsentrasilah dengan nama orang yang ingin kamu ajak untuk berinteraksi. Sebut nama itu berulang-ulang. Terus. Kamu merasakan ada hembusan angin atau
suara yang tiba-tiba muncul dari benda di sekeliling kamu. Jangan berhenti hingga itu terjadi, insan muda. Sebut terus nama orang yang ingin kamu ajak berinteraksi. Berulang-ulang. Sekali lagi, hingga ada hembusan angin atau suara yang tiba-tiba muncul dari benda yang ada di sekeliling kamu. Jangan berhenti berkonsentrasi, insan muda. Apakah kamu sudah bisa merasakannya sekarang? Selamat buat yang sudah berhasil. Silakan kamu teruskan untuk selanjutnya. Tapi apabila kamu gagal, cobalah di lain waktu. Insan muda, apakah benar orang yang tadi kamu panggil untuk berinteraksi itu adalah orang yang tepat? Karena mungkin saja orang yang datang tadi bukanlah orang yang kamu maksud, melainkan orang lain yang bernama sama. Atau mungkin jin yang memang sedang berada di sekeliling kamu saat ini. Sekali lagi, selamat untuk kamu yang sudah berhasil. Untuk yang tidak merasakan apa-apa, bisa jadi mereka tidak ingin langsung berinteraksi. Tapi mungkin saja mereka akan hadir saat kamu tertidur. Mungkin malam ini, besok, lusa, atau beberapa hari ke depan. Atau mungkin memang mereka tidak ingin berjumpa dengan kamu. Semoga meditasi yang tadi kita berikan bisa berarti sesuatu untuk kamu. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita yang sudah tim Nightmare Side persiapkan. Dan jangan lupakan juga kesempatan untuk membawa pulang uang tunai sebesar Rp100.000 persembahan dari Hydro di akhir acara nanti. Selamat mendengarkan, insan muda. Dan ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Coba kamu perhatikan sekeliling kamu. Apakah kamu punya tangga kayu di rumah? Pengalaman ini
aku alami sendiri. Aku tinggal di Jalan Lengkong Besar, di sebuah rumah yang sudah cukup tua umurnya, dengan 2 lantai yang dihubungkan dengan tangga kayu yang beranak tangga 23. Setiap malam sering terdengar suara langkah kaki yang berjalan melewati tangga itu. Bunyi langkah yang berat, dan kadang seperti orang yang berlarian. Konon katanya makhluk halus senang diam di tangga kayu itu. Dan kejadian yang paling aku ingat tentang tangga kayu di rumahku adalah kejadian ini. Ayahku memang menyukai benda-benda antik, dari mulai lukisan sampai pajangan-pajangan. Ia sering mendapatkan benda-benda langka itu dari loak atau bahkan pemberian temannya. Saat itu, ayahku mendapatkan sebuah organ tua yang dia dapat dari salah seorang temannya. Dan ayahku akan menaruhnya di lantai 2. Aku dan ayahku membawanya dari lantai 1 pergi ke lantai 2, melewati tangga kayu itu. Aduh, organ ini berat sekali, sehingga aku dan ayah bersusah payah membawanya. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan organ itu terjatuh di anak tangga, hingga anak tangga itu rusak. Kami mengangkat lagi organ itu dan meneruskan membawanya hingga sampai ke atas. Ayah berkata, organ ini rusak dan sudah tidak bisa berbunyi. Tapi karena bentuknya yang klasik, jadi ia mengambilnya untuk koleksi. Dan saat aku tanya ayah tentang anak tangga yang rusak itu, katanya akan dia perbaiki nanti, karena sekarang sudah cukup malam, nanti malah berisik. Kami pun lanjut untuk tidur. Kamarku terletak di lantai 2, sedang ayah dan ibuku di bawah. Kami di rumah hanya bertiga, karena memang aku adalah anak tunggal. Sekitar hampir jam 11,
aku mulai siap untuk tidur. Mataku sudah terpejam, namun aku belum saja terlelap. Tiba-tiba saja terdengar bunyi dejitan yang sangat amat mengganggu. Seperti suara orang menginjak lantai kayu. Dan nampak semakin kencang. Aku memang sudah biasa dengan suara-suara aneh yang sering muncul di tangga. Tapi suara langkah kaki yang sekarang nampak sangat benar-benar mengganggu. Woi! Berisik! Teriakku sambil aku bangun dari tidurku. Dan astaga! Tepat di depanku, sesosok anak kecil dengan muka yang sangat tua berdiri tepat di depan pintu kamarku. Aku langsung menarik selimut dan kembali bersembunyi di baliknya. Meskipun aku sering mendengar suara-suara aneh di tangga itu, tapi baru kali ini aku melihat sosok makhluk halus itu. Jantungku berdegup kencang. Aku membaca doa menurut keyakinanku. Dan sesaat suara-suara aneh itu pun hilang. Aku memberanikan diri membuka selimutku dan melihat lagi ke arah pintu kamar. Syukurlah, untungnya tidak terlihat lagi apa-apa. Tapi pelan terdengar bunyi suara dentingan piano yang mengalun. Aku tidak punya piano. Kecuali organ yang baru saja ayahku ambil tadi, dan itu pun rusak. Jadi itu suara apa? Tak lama bunyi dejitan itu pun kini terdengar lagi. Kali ini seperti orang yang sedang berlari-lari. Apalagi ini? Suara ini sekarang benar-benar menggangguku. Dan tiba-tiba saja Ato, ada apa? Tok, buka pintu, Tok. Itu suara ayahku. Aku langsung beranjak dari tempat tidur dan menuju ke pintu. Aku langsung membuka pintu dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan dengan cepat, tiba-tiba saja pandanganku teralih dan terkunci ke arah tangga, di mana dari arah tangga itu terlihat sesosok nenek-nenek bungkuk yang melambaikan tangannya kepadaku dan memanggil-manggil namaku. Aku langsung bergegas kembali ke kamarku dan mencoba untuk tidur.
Meski itu sulit sekali. Namun tetap aku paksakan hingga akhirnya. Esok paginya, aku menceritakan kejadian semalam kepada ayah. Saat ayah tanya di mana aku melihat nenek itu, aku menunjukkannya, dan ternyata itu tepat di anak tangga yang rusak. Ayah langsung memperbaiki anak tangga itu hingga benar. Mungkin penunggu tangga ini marah karena tangganya rusak. Dan malam setelah itu memang tidak ada lagi gangguan-gangguan yang aneh. Hanya saja saat akan tidur, aku mencium bau melati yang sangat menyengat. Namaku Nika. Aku seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Bandung dan mengambil jurusan kedokteran. Karena mamahku dulu juga lulusan di sana, jadi aku berniat ingin mengikuti jejak mamahku. Seperti biasa, setiap masuk kuliah, aku harus mengalami yang namanya masa-masa ospek. Saat ospek yang paling seram menurutku adalah saat aku disuruh mengambil sebuah kunci yang disimpan di dalam mayat yang berada di kamar mayat. Saat itu seniorku berkata bahwa aku harus menemukan sebuah kunci yang tersimpan di salah satu mayat yang berada di kamar mayat. Aku mencari di setiap mayat sampai akhirnya aku menemukannya. Setelah itu, aku bertemu seniorku dan memberikan kunci itu. Saat ditanya aku menemukan di mayat yang mana,
Aku jawab saja. Aku menemukan di mayat yang perempuan. Dan seniorku terlihat keheranan setelah mendengar aku menemukannya di mayat yang perempuan. Karena ternyata semua mayat yang ada di kamar mayat itu semuanya adalah mayat laki-laki. Itu sedikit membuatku bingung. Karena entah seniorku berbohong atau memang benar tidak ada mayat perempuan di sana. Tapi pengalaman yang lain yang kualami sendiri di kamar mayat ini membuatku merinding. Bahkan jika aku membahasnya. Setelah selesai ospek, aku menjalani kuliahku seperti biasa. Hingga akhirnya aku mendapatkan praktik membedah mayat. Aku diberitahu ibuku, jika akan membuka mayat dan menutup mayat, aku harus membaca doa. Aku hafalkan doa membuka mayat dan juga doa menutup mayatnya. Tidak pernah sekalipun aku lupa membaca doa itu. Hari itu, aku membedah mayat perempuan. Setelah selesai dan sudah malam juga, aku pun pulang. Di perjalanan pulang dari kampusku ke rumah, entah kenapa aku merasa kosong. Seperti berpikir sesuatu, tapi tidak tahu apa. Aku ingin cepat sampai di rumah dan beristirahat. Aku mencoba memikirkan sesuatu, tapi tetap saja aku merasa tidak fokus. Aku tidak enak perasaan. Sampai di rumah, aku biasa disambut oleh Dona anjingku yang melompat pada aku dan menjilatiku. Tapi saat itu, baru saja aku membuka pintu, Dona malah menggonggong, menggeram galak kepadaku. Aku bingung, kenapa Dona tiba-tiba begitu ya? Ibuku langsung mengambil Dona dan menaruhnya di kandang. Dan Dona terus-terusan menggonggong. Sampai aku masuk ke kamarku, barulah Dona mulai berhenti menggonggong. Aku merebahkan diriku di tempat tidur. Aku mulai berpikir, apa yang salah dariku ya? Perasaan aku kok gak enak hati terus. Mungkin aku terlalu capek kali ya, dan kurang tidur juga pikirku.
Akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Sebelum aku tidur, dari kamarku aku pergi ke wastafel untuk menggosok gigi. Saat aku melewati kandang Dona kembali menggonggong. Menyeramkan. Ia seperti tidak mengenalku. Sampai depan wastafel, aku mengambil sikat gigi, odol, lalu menggosok gigiku. Dari kaca wastafel, aku dapat melihat jam menunjukkan di jarum pendek di angka 9 dan jarum panjang di angka 11. Namun perhatianku tiba-tiba teralih pada lemari kaca di bawahnya. Aku perhatikan dengan seksama. Nampak seperti sesuatu bergerak-gerak di dalam lemari kaca itu. Aku terus melihatnya dari pantulan kaca dan sebuah raut wajah wanita muncul dari balik kaca di dalam lemari kaca itu. Teriakanku membuat Dona kembali menggonggong. Ibuku yang kaget langsung berlari ke wastafel. Aku menangis dan ibuku menenangkanku. Beliau lalu bertanya aku kenapa. Dan aku menceritakan setelah beres dari praktek bedah mayat, di perjalanan dari kampus menuju rumah aku sudah tidak enak perasaan. Tapi entah kenapa, sampai akhirnya aku melihat penampakan itu. Ibuku lantas bertanya apakah aku tidak lupa membaca doa saat praktek tadi. Dan aku ingat-ingat lagi, ternyata aku memang lupa membaca doa penutupnya. Ibuku nampak tidak heran jika penampakan itu terjadi, dan ia pun menyuruhku mandi besar untuk membersihkan diri. Setelah mandi besar, perasaanku sedikit tenang. Aku lalu kembali ke kamarku untuk tidur. Aku mematikan lampu dan mulai merebahkan diriku di tempat tidur. Baru saja aku akan terpejam, aku melihat sesosok wanita dengan rambut panjang menempel di langit-langit kamarku. Dan wajahnya mirip dengan mayat yang tadi aku bedah. Aku shock sampai akhirnya aku tak sadarkan diri. Esoknya, aku langsung pergi ke kamar mayat itu. Di depan mayat wanita itu, aku meminta maaf dan lanjut membaca doa penutup. Sejak itu, kejadian aneh itu tidak terulang lagi.
tidak perlu takut insan muda dengan semua yang ada di Nightmare Side Ardan FM ini. Karena sejatinya manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Dan apa yang kami suguhkan malam ini adalah sesuatu untuk membuat keimanan dan keberanian kamu semakin kuat di masa depan. Silahkan kabari kami tim Nightmare Side di Radio Ardan jika ada di antara kamu yang mengalami kejadian menyeramkan malam hari ini, ataupun mungkin hasil yang kamu dapatkan setelah meditasi tadi. Kamu bisa langsung menghubungi tim Nightmare Side Ardan FM melalui Facebook kami, ataupun Twitter, dan juga nomor SMS Radio Ardan. Dan sebelum kamu mendengarkan cerita ketiga untuk malam hari ini, kami seluruh tim Nightmare Side Ardan FM pamit undur diri. Saya Sindu Prabowo sebagai narator, Samori sebagai sound designer, Deki, Dimas, juga Austin sebagai penyadur serta pembaca cerita, dan Nanto sebagai operator studio mengucapkan terima kasih atas kesetiaan insan muda mendengarkan Nightmare Side Ardan FM. Kami menunggu terus kritik dan juga saran. Kita bertemu malam Jumat depan. Selamat bermimpi buruk. Selalu ingat insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Taufan. Aku seorang mahasiswa tingkat 3 di sebuah kampus swasta yang terletak di daerah Taman Sari, Bandung. Aku mungkin salah satu dari sekian banyak orang yang setia mendengarkan Nightmare Side dari zaman SD dulu. Ada satu kepuasan tersendiri untukku saat Nightmare Side menceritakan cerita yang tidak jauh dari tempat aku tinggal atau mirip-mirip dengan yang pernah ku alami. Malam itu malam Jumat 2 minggu yang lalu.
sesuatu di Nightmare Side membuatku kaget. Aku benar-benar tidak menduganya. Saat itu, mereka mengajak kami untuk sama-sama membuka mata batin. Nightmare Side. Kita mengajak insan muda untuk mencoba sesuatu yang baru. Membuka mata batin. Ya, mata batin. Yang berarti aku dan semua orang yang mendengarkan Nightmare Side akan bisa merasakan, bahkan melihat makhluk gaib. Awalnya aku sempat ragu, karena walaupun aku selalu mendengarkan Nightmare Side sendirian, entah kenapa kali ini kok semuanya terasa berbeda. Saat mereka meminta untuk mematikan lampu, Sekarang kamu matikan. Semua lampu di sekeliling kamu. aku langsung menurutinya. Dan dalam gelap, aku terus mendengarkan apa saja yang harus aku lakukan untuk membuka mata batinku. Kemudian aku duduk bersila dan memejamkan mata, seperti apa yang mereka katakan. Aku mulai menarik nafas dan membuangnya perlahan. Terus dalam dan sangat teratur. Perlahan tapi pasti, aku merasakan perasaanku mulai tenang. Aku sempat tidak percaya ini, karena aku seperti melayang dan tidak ada apapun di sekelilingku. Tapi aku terus memejamkan mata dan membiarkan semuanya terjadi. Tiba-tiba saja, sekelebat cahaya putih terasa melintas di depanku. Aku bisa merasakan dan melihatnya, walaupun dengan mata terpejam. Dan tak lama, aku mulai merasakan sesuatu menekan seluruh badanku, dari belakang, depan, dan atas. Rasanya panas sekali. Seperti mereka semua ingin masuk ke tubuhku. Nafasku mulai tidak teratur. Ya, karena aku susah mengambil nafas. Suara-suara aneh mulai berkumpul di telingaku. Seperti suara angin, suara orang berbicara,
suara air mengalir. Aku mulai merasa semua ini tidak benar. Tepat saat itu, aku merasa tanganku bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu yang menggerakkannya. Tangan kananku bergerak ke atas kepalaku. Lalu bergerak lagi ke samping badanku. Terus menggapai ke depan dadaku. Lalu kok balik lagi ke samping. Dan aku juga merasakan tangan kiriku mulai bergerak, menggapai meja rendah di samping kiriku. Mengacak-ngacak mejanya seperti mencari sesuatu. Tangan kananku masih bergerak berkeliling dari kepala dan dada. Dan makin lama, telapak tanganku terasa semakin panas. Dan aku pun baru sadar, tangan kiriku menggenggam sesuatu. Gunting! Ya, aku yakin ini gunting. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Semakin larut dalam keadaan menyeramkan ini, tanpa bisa berbuat banyak. Tiba-tiba saja, aku bisa membuka mataku. Tapi semuanya terlambat. Tangan kiriku bergerak sangat cepat, menusuk tangan kananku, tepat di bagian lengan. Aku hanya bisa menjerit kesakitan. Aku melihat sekeliling, tapi gelap. Aku hanya bisa melihat lampu radioku saja yang masih menyala, tanpa bisa mendengarkan apa yang sedang disiarkannya. Iya, karena teriakanku lebih keras dari itu. Beberapa menit aku terkapar, tanpa tahu bagaimana kondisi tanganku. Aku hanya bisa merasakan darahku mengalir. Tak lama, beberapa orang masuk ke kamarku dan menyalakan lampu. Mereka teman-teman kosanku. Mereka nampak kaget dan panik melihatku. Tanpa bertanya yang macam-macam, mereka membantuku berdiri dan langsung membawaku ke sebuah rumah sakit di Jalan Dago. Dalam keadaan sangat kacau dan gunting tertancap di lengan, aku pingsan. Hari Jumat, sehari setelah kejadian itu, aku pergi ke Radio Ardan di Jalan Cipaganti. Setelah siangnya membuat janji dengan tim Nightmare Side. Sekitar jam 7 malam,
Dengan perban terbalut di lenganku, aku sampai ke Radio Ardan. Aku segera menemui tim Nightmare Side di ruang tamu. 3 orang sudah menungguku. Kemudian aku menceritakan kejadian tadi malam pada mereka. Dan aku memohon untuk ditutup mata batin. Karena aku tidak akan sanggup jika terus dibuka seperti ini. Lalu mereka bertanya, apakah mata batinku benar-benar telah terbuka? Atau hanya sugestiku saja? Aku dengan tegas mengangguk. Aku yakin sekali mata batinku telah benar-benar terbuka. Karena tepat di depan pintu ruang siaran Studio Ardan, aku bisa melihat satu sosok yang melayang, menatapku penuh kebencian. Satu sosok wanita berbaju merah.